Perang Banjar, perjuangan Sultan Adam melawan penjajah. Perang Banjar merupakan salah satu perlawanan besar di Kalimantan Selatan yang berlangsung pada pertengahan abad ke-19. Perang ini dipimpin oleh Sultan Adam dari Kesultanan Banjar dan dilanjutkan oleh para pejuang Banjar yang berusaha mempertahankan wilayah dan hak rakyat dari kekuasaan kolonial Belanda. Konflik ini terjadi akibat campur tangan Belanda yang semakin meluas dalam urusan internal Kesultanan Banjar, termasuk dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya tambang batu bara dan hak penguasaan tanah. Awal mula konflik dengan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Adam, 1825-1857, Belanda mulai menunjukkan minat besar terhadap kekayaan alam di wilayah Banjar. Seiring berjalannya waktu, Belanda memperketat kendali ekonomi dan politik mereka di Kesultanan Banjar. Mereka menekan Sultan untuk memberikan konsesi tambang dan wilayah strategis lainnya di sepanjang Sungai Barito dan Martapura. Namun, Sultan Adam bertekad mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Suatu malam di dalam keraton, Sultan Adam berbicara dengan putra mahkotanya, Pangeran Hidayatullah, mengenai situasi politik yang semakin panas. Sultan Adam, Hidayat, Belanda mulai menunjukkan niat mereka untuk menguasai wilayah kita. Mereka tidak hanya ingin hasil tambang, tetapi juga kendali atas tanah kita. Pangeran Hidayatullah, Ayahanda, kita tidak bisa membiarkan hal ini. Jika mereka menguasai tanah kita, rakyat kita akan kehilangan tempat tinggal dan kehidupan mereka. Sultan Adam, benar, Nak. Aku tak akan menyerahkan tanah leluhur kita begitu saja. Kita akan melawan, meskipun mereka memiliki kekuatan besar. Kita harus mempersiapkan diri dan mengingatkan rakyat akan hak mereka. Pecahnya Perang Banjar. Ketegangan terus meningkat, dan akhirnya pecah menjadi Perang Banjar pada tahun 1859, 2 tahun setelah Sultan Adam wafat. Kepemimpinan perang diteruskan oleh para pejuang Banjar, termasuk Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan tokoh-tokoh lainnya yang bertekad mengusir Belanda dari tanah Banjar. Mereka menggerakkan rakyat untuk berperang, menggunakan strategi gerilya di daerah hutan dan pedalaman yang mereka kenal baik. Dalam sebuah rapat darurat di markas mereka, Pangeran Antasari memimpin diskusi dengan para pejuang Banjar untuk menyusun strategi. Pangeran Antasari, saudara-saudara, Belanda memiliki senjata dan pasukan yang kuat, tetapi mereka tidak mengenal hutan dan sungai kita sebaik kita. Kita harus menggunakan pengetahuan ini sebagai keuntungan. Komandan pejuang, tapi, Pangeran, mereka telah mendirikan benteng di berbagai tempat. Bagaimana kita bisa menyerang mereka dengan persenjataan yang terbatas? Pangeran Antasari, kita serang mereka dengan taktik gerilya. Kita tidak perlu melawan mereka langsung. Kita bisa menyerang saat mereka lengah dan menguasai kembali desa demi desa. Kita tunjukkan bahwa Banjar tak akan tunduk. Para pejuang, kami siap berjuang, Pangeran. Demi Banjar, kami tidak akan mundur. Pertempuran dan semangat pantang menyerah. Selama perang berlangsung, pertempuran terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Sungai Barito hingga Martapura. Meskipun persenjataan mereka sederhana, para pejuang Banjar tetap semangat melawan pasukan kolonial dengan strategi gerilya. Perang ini menjadi sangat berlarut-larut dan Belanda kesulitan menaklukkan pejuang Banjar yang bergerak cepat di medan yang sulit dijangkau. Pada suatu malam di tengah hutan, Pangeran Hidayatullah menemui Pangeran Antasari untuk membicarakan keadaan pasukan dan strategi selanjutnya. Pangeran Hidayatullah, Antasari, kita kehilangan beberapa pejuang dalam serangan terakhir. Kekuatan kita terus menipis,
tetapi semangat mereka tetap kuat. Apa rencanamu selanjutnya? Pangeran Antasari. Hidayatullah, kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melawan. Selama ada orang Banjar yang berani berdiri, kita akan terus menjaga tanah ini. Kita harus mempertahankan kehormatan rakyat kita. Pangeran Hidayatullah. Benar, kita tidak akan membiarkan Belanda menang dengan mudah. Tanah ini adalah warisan leluhur kita. Kita bertarung bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang. Akhir perang dan warisan perjuangan. Setelah bertahun-tahun bertempur, akhirnya Belanda berhasil menguasai Kesultanan Banjar pada tahun 1863. Meskipun secara militer Kesultanan Banjar kalah, semangat perjuangan Sultan Adam dan para penerusnya, terutama Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah, tetap hidup dalam hati rakyat Banjar. Perlawanan ini menjadi simbol kebanggaan dan keteguhan masyarakat Banjar dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas mereka. Dalam momen-momen terakhir sebelum pertempuran berakhir, Pangeran Antasari memberikan pesan terakhirnya kepada para pejuang yang tersisa. Pangeran Antasari. Saudara-saudaraku, kita mungkin kalah dalam peperangan ini, tetapi kita tidak pernah menyerah dalam perjuangan. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa Banjar selalu teguh mempertahankan haknya. Kepada kalian semua, teruslah ingat bahwa perjuangan kita bukan sia-sia. Para pejuang, kami akan selalu mengenang perjuangan ini, Pangeran. Semangatmu akan tetap hidup di hati kami. Dengan semangat dan pengorbanan mereka, Perang Banjar menjadi salah satu tonggak perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Hingga kini, perjuangan Sultan Adam dan para pejuang Banjar menjadi simbol keteguhan dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Warisan mereka hidup dalam setiap langkah rakyat Banjar yang bangga dengan sejarahnya dan tetap teguh menjaga warisan leluhur mereka.